Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jemaah salat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memasuki malam kelima Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Kepada jemaah untuk mohon mengedarkan kotak amal yang telah tersedia, dan kepada jemaah yang membawa HP untuk dapat dinonaktifkan selama ibadah berlangsung. Dan kami informasikan untuk anak kami untuk dapat tertib dan dapat mengatur saf tersendiri di belakang orang dewasa dan tempat yang telah disediakan. Selanjutnya ada pun yang bertindak sebagai pembaca sholawat pengiring sholat tarawih Tunku Yusran. Imam sholat tarawih akan diimami oleh Tunku Muhammad Adi Abdurrahman. Dan mari sama-sama kita mendengarkan ceramah Ramadan yang mulia ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Tunku Nasruddin Abdullah. Mari sama-sama kita mengikuti ceramah Ramadan pada malam yang mulia ini. InsyaAllah akan disampaikan oleh guru kita bersama Tunku Nasruddin Abdullah. Kepada guru kami waktu dan tempat kami persilahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat sidang jamaah salat Isya beserta tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya. Ketika itu beliau naik di atas mimbar terus mengatakan kepada jamaah yang hadir, "Ya ayyuhan nas, qad atallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatan khairin min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyama lailahu tatawwa." Wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai umatku, sungguh akan datang, sungguh akan berhadapan dengan kalian satu bulan yang agung, syahrun azim. Saking agungnya bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita membaca di dalam kitab pada bab Asrarus Syam, kami sedang mengkaji sudah 2 kali pertemuan 4 jam belum habis terhadap fadilah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Bukankah di awal bulan malam Ramadan para malaikat menangis dalam keadaan terharu, sehingga malaikat aras dan kursi, bulan dan bintang bulan matahari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada umat baginda Rasul Mustafa untuk diampuni akan segala dosa-dosanya. Bukankah dia dijadikan tasbih, bau mulut laksana bau kasturi, melaksanakan salat sunat, Allah melipat ganda pahala, laksana kita melaksanakan ibadah wajib, melaksanakan ibadah wajib dalam bulan suci Ramadan, Allah melipat ganda pahala, laksana 70 melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Bukankah di dalam
bulan Ramadan ada satu malam yang kelebihannya laksana beribu-ribu malam di bulan yang lain. Itulah malam Lailatul Qadar. Belum lagi fadilah dalam membaca Al-Quran, belum lagi hikmah ketika bersedekah yang nilainya di luar daripada Ramadan. Satu kita memberi, Allah membalas 10. Dalam Ramadan satu kita memberi, Allah mengkalikan 100 sabong tapi itu kebala, bukan 10. Belum lagi hikmah dari berpuasa. Hingga Rasul mengatakan dalam hadis kudusinya, as-sawmuli wa ana ajribe. Puasa itu kata Allah bagiku, akulah yang akan membalas nilainya, yang pahalanya tiada batas. Kenapa hikmah itu tergantung semuanya dalam bulan Ramadan, hingga Rasul sangat rindu dengan ini bulan. Dan kenapa hikmah itu hanya ini tergantung dalam ini bulan? Inilah makna dari ayat Allah pada ujung ayat yang sudah sering kita baca, la'allakum tattaqun, supaya hambaku menjadi orang-orang yang bertakwa. Kedua, takwanya sebagai modal untuk kita menghadap Allah yang Maha Kuasa. Kedua, takwanya supaya menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu itulah orang-orang yang bertakwa. Dengan predikat takwalah kita mulia. Ketika kita mulia di sisi Allah, maka sudah tentu orang yang mulia di sisinya di akhir sejarah perjalanan kehidupan akan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya, itulah surganya. Maka hikmah dari ini ibadah yang kita lakukan tentu dan pasti harapan dan tujuan di ujungnya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, apa persiapan yang harus kita lakukan di dalam ini bulan? Ada ulama berpendapat ada 4 hal persiapan yang harus dan mesti kita lakukan dalam ini bulan. Persiapan yang pertama adalah a'dadul fikri, persiapan jiwa. Karena jiwa inilah yang mengarah ini jasad dalam daan, dan jiwa inilah yang mengarah ini jasad dalam maksiat. Maka ketika ini jiwa berhadapan dengan daan, akan terjadi 2 masalah. Yang pertama, ini jiwa akan tenang dan bahagia, disebut dengan nafsul mutmainnah. Tapi ini jiwa akan merasa susah dan gelisah ketika berhadapan dengan perbuatan daan. Itulah yang disebut dengan nafsu bisu', jiwa yang tidak baik, nafsu yang tercela. Maka mari kita melihat apakah ini jiwa pada hari ini yang sedang kita miliki, yang sedang kita jalani. Akankah kita sudah berada di dalam nafsul mutmainnah? Adakah kesenangan dan kebahagiaan ketika kita beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa? Maka ketika ada rasa cinta, ada rasa bahagia, ada rasa rindu untuk melakukan ibadah, itu kita insya Allah sudah berada di dalam nafsul mutmainnah. Yang jadi pertanyaan, bahkan malamnya kita semua melaksanakan ibadah tarawih. Apakah karena tubuh begitu sehat, atau memang tidak ada kesibukan? Bukan. Malah ada yang melaksanakan sholat tarawih, dia merangkak ke masjid, sibuk, super sibuk, dan mempersiapkan waktu dia melaksanakan ibadah. Kenapa? Ketika dia rukuk dan sujud, hatinya merasa tenang dan bahagia. Kenapa orang itu bersedekah? Apakah dia karena kaya raya? Bukan. Karena yang miskin pun banyak yang bersedekah. Tetapi ketika dia memberi merasa senang dan bahagia, pikirannya spontanitas,
rindu kepada Allah. Karena dia meyakini dan mengakui itu harta Allah yang memberikan. Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ketika itu harta disinggah pada dirinya, untuk apa dia harus pergi mengembalikan itu harta kepada Allah? Baik mengembalikan dengan sifatnya wakaf, sedekah dan sebagainya. Kenapa orang memberi? Karena dia merasa senang ketika dia memberi dan jiwanya pun spontanitas melakukan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dalam sejarah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk melakukan rapat dengan para sahabat, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kemana kita akan pergi besok? Kemana kita bawa agama? Rasul mengatakan mungkin dalam bahasa kita akan membawa agama misalnya ke suku Tamim. Apa persiapannya dan apa kebutuhannya ya Rasulullah? Kebutuhan perlu peralatan perang, kuda, unta dan sebagainya. Abu Bakar tanpa memikir panjang, spontanitas 300 dirham di dalam kantongnya langsung diledakkan di depan baginda. 1 dirham pun tidak ada lagi dalam sakunya. Kenapa itu terjadi? Merasa senang ketika dia memberi. Hadirin di sidang jamaah yang berbahagia, kenapa ketika ada pengajian orang senang mengikuti? Karena dia merasakan ada kebahagiaan dalam dia beribadah. Hadirin yang berbahagia. Maka ketika jiwa ingin memberontak, yang disebut dengan nafsu bisu, dia tidak akan tenang. Dia tidak akan merasa bahagia ketika dia beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Berapa melaksanakan tarawih berapa? Tapi surah kemula lam bak ruku mentokoh bijak kemula anak-anak. Berapa melaksanakan salat tarawih berat, tapi orang yang datang di luar sana, pun dan tuge barang dagangan, sampai ponang juga mana view, anak merasa berat. Berat dalam memberikan harta untuk bersedekah, berat. Tidak ada merasa kesenangan. Oh, kalau alasan sayang kepada harta, kalau itu sebagai alasan, kenapa ada orang yang kaya itu menghambur-hamburkan uangnya padahal dia tidak diperlukan? Namun yang plat motor yang model ulang berikut, yang bisa di belakang malah dibalik nomor plat. Misalnya BL 1, lu pernah tanya, bukan plat pejabat khusus, orang biasa. Lu dan yang plat terus lagi plat pejabat nomor 1 ini itu pejabat. Tak balik, padu 20 juta. Pakai lampu. Berarti manusia ini tidak sayang kepada hartanya. Tetapi karena dikuasai oleh nafsu bisu, inilah yang merasa dirinya pelit ketika harta itu dia berikan untuk kepentingan agama. Rasa kenapa? Karena jiwanya itu telah dirasuki dan telah dikuasai oleh nafsu bisu. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, maka persiapan yang pertama yang disebutkan adalah i'dadu fikri, persiapan jiwa. Karena jiwa inilah yang dipanggil esoknya di akhirat. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang berbahagia. Persiapan yang kedua itulah i'dadul jasad. Fisik kita ini harus sehat. Rasulullah mengajarkan bagaimana pola berbuka puasa yang sehat, bagaimana sahur yang sehat, sehingga di situ ada syariat mentakdirkan sahur supaya badan kita fit, tubuh kita, fisik kita itu sehat sehingga kuat dalam beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada alasan tak mampu berpuasa ini bulan, dan tidak jadi alasan tak mampu melaksanakan salat sunnah yang lain sebagaimana yang telah disyariatkan. Persiapan yang ketiga adalah aqdadul mal. Itulah persiapan harta. Maka dalam sejarah bagaimana Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya ada riwayat mengatakan 2,6 triliun, malah ada juga yang mengatakan kekayaannya Abdurrahman bin Auf 6 triliun 124 miliar. Tapi itu harta dihabiskan secara umum di bulan suci Ramadan
akhir dari perjalanan kehidupannya Abdurrahman bin Auf, setelah dibagikan harta itu kepada ahli waris, ada istri yang tertinggal, ada anak ahli waris yang tertinggal. Lain daripada itu, dia bawa pulang menghadap Allah yang Maha Kuasa, dan dengan harta itu bahagia. Malah dalam sejarah, sahabat yang masuk surga karena hartanya itulah Abdurrahman bin Auf. Yang terakhir, yang keempat, persiapan dalam bulan yang agung, dalam bulan yang mulia ini adalah ruh, persiapan hati. Hati yang benar, hati yang bahagia, hati yang bersih. Bukankah kita menghadap Allah esoknya dengan membawa hati yang sejahtera? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu saat ketika harta tiada berarti, anak pun tiada bermakna, dengan apa kita menghadap Allah? Biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari dosa hati. Menurut penafsirannya At-Tahak, selamat dari hasud, iri, sombong, khianat, riya, takabur, kata, ghibah dan sebagainya. Bukankah pula Allah menatap ini hamba mulai malam nisfu Sya'ban dan seterusnya? Allah menatap kita pada hati kita. Yang Allahu lailatan nisfi min Sya'ban, Allah melihat dan menatap hati hambanya. Di mana Allah lihat, di mana Allah datang, itulah pada hatinya. Dalam tatapan kasih sayang, fayaghfiru li jami'i khalqihi, ketika Allah menatap dalam rasa cinta dan kasih sayang, Allah mengampuni dosa itu hamba, kecuali dua orang yang memiliki penyakit hati, illa musyrikin atau musyahinin, orang yang musyrik dan orang yang membenci-benci. Rupanya ketika kita mengkaji malam nisfu Sya'ban, Allah menatap, hingga pula masuk ke dalam Ramadan, Allah menatap pada hati kita hamba. Sucikan hati, sucikan jiwa, dan mulia yang penuh dengan kemuliaan ini. Jangan ada kebencian dan permusuhan antar sesama. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kita perlu buat sampaikan, lebih dan kurung lagi maaf. Yang terakhir, melalui mimbar yang sangat mulia rayanya, ucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah harta mulai 2000 jumlah drama masjid yang mulia rayanya, pegang masalah wakaf di pesantren yang dengan belum bangun di Bekir, di Kampung Baduy, Kecamatan Lama, Kota Lusmawai. Alhamdulillah, pembebasan tanah wakaf dengan jumlah utuh 60 juta, bukan uang yang sedikit. Dengan izin Allah, selesai dengan Allah. Terima kasih kepada guru kami dan saudara kami. Alhamdulillah, harta yang kami berkah dari Allah, kebukti berkah. Dalam 2 tahun ini buka santri pondok sudah ada 110 santri di dalamnya, tingkat SMP dan SMA, dan waktu 50 santri dinia dan TPA yang mereka hari ini menempuh pendidikan dan beribadah di akhir tanah yang kalau wakaf umroh yang ikut. Cuman dan alhamdulillah sekarang juga tanah yang sudah ada itu sangat sempit, sehingga pembebasan tanah wakaf yang berluas dengan luas 4.094 meter dengan harga 200.000 per meter. Mungkin guru-guru luar hadir dan berbahagia ada yang ingin mewakafkan harta di jalan Allah untuk pembangunan dan perluasan pesantren. Insya Allah ada kesempatan harga 200.000 per meter. Mungkin terakhir ini setelah melaksanakan sholat tarawih ada satu yang membagikan untuk limau, kadang wakaf ataupun ingin menyumbang. Itu pun berarti dan bermakna. Masuk santri baru untuk tahun ini, kami tidak ada badai dan tidak ada pilih. Rencana dalam bulan suci Ramadan ini akan membangun kembali balai pengajian. Ketika Allah bagi mungkin ada yang ingin menyumbang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Sekecil apapun semangat dari orang tua kami, dari guru kami, bagi kami sangat terindah dan tidak bermakna. Belum Tuhan sebagai pimpinan, tidak ada kami mengundi sumbangan bidai-bidai di lampu merah dan sebagainya, tidak ada. Hanya melalui mimbar dakwah. Lo secara pribadi yang terlibat, insya Allah akan terwujud cita-cita mulia ini. Belum Tuhan yakin Allah akan mengirim tentara-tentaranya untuk menyukseskan cita-cita mulia ini. Wujud pesantren untuk pendidikan ilmu agama untuk generasi kita bersama. Ini dengan Tuhan sampaikan. Lebih dari itu Tuhan lagi mana? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.